Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur film yang berjudul Mantis, yang dirilis tahun 2025. Film ini menceritakan tentang organisasi pembunuh bayaran yang paling ditakuti, yang mana pria itu telah mendapat berbagai pengkhianatan dari rekan-rekannya. Lalu, seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Adegan film dimulai yang memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran yang sedang berbicara satu sama lain. Dalam pembicaraan itu, mereka tidak setuju dengan aturan dasar pekerjaan mereka. Dikarenakan mereka hanya mengambil pekerjaan berdasarkan dari aturan atasan. Kemudian, ada lagi aturan yang tak memperbolehkan mereka membunuh anak di bawah umur. Jadi, perusahaan yang menaungi para pembunuh bayaran itu bernama perusahaan MK, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cha Min-kyu. Disinilah dua pembunuh bayaran tanpa perusahaan dibuat sangat kesal dengan aturan itu. Mereka ingin bebas menghabisi para targetnya tanpa aturan sama sekali. Satu-satunya cara untuk melawan Cha Min-kyu, mereka harus segera bertemu dengan Gil Bokson dari Gil Bokson, atau setara dengan tangan kanan Cha Min-kyu, yaitu Mantis. Terlihat dua pembunuh brutal itu sedang mengisi bensin di pom, yang mana mereka telah menghabisi beberapa orang. Lalu, salah satu dari mereka pergi ke WC untuk buang air kecil. Tak lama dari itu, datanglah Cha Min-kyu yang sudah mengetahui kejahatan mereka, yang telah menghabisi beberapa orang tanpa perintah darinya. Tentunya, mereka harus mendapatkan hukuman berupa kematian. Salah satu dari mereka telah dihabisi hingga tewas. Kemudian, pembunuh bayaran itu langsung segera pergi dari tempat itu, karena dia tahu tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, kepergiannya telah ditunggu oleh anak buah Cha Min-kyu, yaitu Mantis. Hanya orang bodoh saja yang berani melawan malaikat kematian. Dalam pertarungan itu, terlihat Mantis yang memiliki nama asli Hanuel, menggunakan dua celuritnya seperti belalang sembah. Dan pada akhirnya, pembunuh itu berhasil dihabisi olehnya. Cha Min-kyu kemudian datang yang menyuruhnya untuk berlibur ke luar negeri selama beberapa hari. Tentunya, Mantis langsung segera menjalankan perintahnya. Singkat waktu setelah Mantis pergi berlibur, dia sudah kembali lagi ke Korea. Saat berteleponan, dia diberitahu bahwa perusahaan MK telah bangkrut, sedangkan atasannya telah dibunuh oleh Gil Bokson. Dia pun telah memiliki teman yang bernama Jae, yang telah mengkonfirmasi berita tersebut. Yang mana, Jae juga adalah seorang pembunuh bayaran yang cukup handal di bidangnya. Bahkan, karena perusahaan MK sudah bangkrut, banyak sekali perusahaan besar yang mencoba ingin merekrut Mantis ke perusahaannya. Ini menandakan Mantis benar-benar seorang pembunuh bayaran legendaris paling ditakuti. Di tempat lain yang memperlihatkan, Jae sedang berada di kantornya. Diketahui, kontrak kantornya akan segera berakhir. Ditambah lagi mereka sangat kekurangan uang. Tak lama, datanglah Mantis ke perusahaan itu untuk mengajak Jae ke sebuah klub malam untuk bercerita. Di klub itu, mereka juga mengajak beberapa teman. Di antaranya bernama Yang Sumin, Pumale, dan Kim Dong-yong. Dalam pembicaraan itu, kelompok Jae ingin membuat perusahaan mereka sendiri. Meski Mantis menolaknya, dikarenakan membuat perusahaan pembunuh bayaran itu sangatlah sulit. Akan tetapi, meski begitu, Jae bersama dengan teman-temannya tetap kekeh ingin menciptakan perusahaan mereka sendiri. Bahkan, dia berkata jika kemampuannya hampir setara dengan Mantis.
장난이야? 어? 야 축하한다 야. 임자 뭔 임자? Singkat waktu saat mereka kembali lagi, Mantis mengatakan bahwa dia sangat meyakini perusahaan MK tidak benar-benar bangkrut. Dikarenakan Cha Min-kyu memiliki adik yang bernama Cha Min-hee. Dia sangat yakin jika Cha Min-hee pasti bisa mengendalikan perusahaannya. Namun, keyakinannya itu pupus saat Jae berkata jika adik Cha Min-kyu juga telah dihabisi oleh Gil Bokson. Jadi, memang pada dasarnya perusahaan MK sudah hancur berantakan. Pagi harinya, terlihat Mantis berniat akan menemui seseorang. Karena jika terus begini, dia akan menganggur tidak memiliki pekerjaan, makan pun susah. Saat dia akan naik ke atas balkon, dia telah berpapasan dengan seorang CEO dari perusahaan Meta Software yang bernama Benjamin Jo. Di sana, Benjamin langsung memberikan kartu nama kepada Mantis. Jika mereka sewaktu-waktu saling membutuhkan, Mantis bisa menghubunginya. Tak lama, dia pun telah bertemu dengan seseorang itu. Dia bernama Do-go, yang sama-sama pernah bekerja di perusahaan MK. Do-go langsung memeluk sahabatnya itu. Bisa diketahui, hubungan mereka sangat baik. Bahkan ternyata julukan Mantis itu dari Do-go. Sehingga julukan itu sangat dikenal oleh para pembunuh bayaran. Saat berada di dalam rumah, terlihat Do-go mulai menyerang Mantis. Mereka ingin menguji kemampuannya, yang sudah lama tidak pernah berdua lagi. Kemudian, Do-go dan Mantis mulai bertarung menggunakan senjata tumpul. Mereka berdua hampir setara dalam pertarungan itu, meski awalnya Mantis belum bisa mengimbanginya. Setelah perduelan itu selesai, disinilah Do-go bercerita kepada Mantis tentang mengapa alasan dia keluar dari MK. Yang mana dulunya, dia telah memiliki masalah pribadi dengan Cha Min-kyu, yang memang tak bisa diselesaikan. Hingga karena masalah itu, membuatnya dikeluarkan dari perusahaan besar itu. Dalam percakapan itu juga, Mantis diberitahu bahwa kemampuan Jae hampir sama dengan kemampuan Mantis. Namun, dia tak terpilih menjadi assassin, dikarenakan itu sudah menjadi keputusan MK, dan juga Do-go. Para pembunuh bayaran lain pun, mengakui kehebatan Jae, yang hampir setara dengannya. 아이 뭐 됐습니다. 신재인은 안 된다. 절대. 이게 네 남친이라 이거지? 남친 속 속여? Singkat waktu, setelah mendapatkan berbagai informasi dari sahabatnya, dia pun kini pergi ke klub malam. Di sana, Mantis akhirnya sadar bahwa untuk bertahan hidup, dia harus membuat perusahaannya sendiri. Dia berencana akan membuat bersama dengan Jae dan juga teman-teman yang sudah dikenal. Dia yakin pasti perusahaannya bakal maju seperti perusahaan MK. Pertama-tama yang dilakukan Mantis untuk mendapatkan sponsor besar, dia pun langsung menghubungi kenalan barunya. Yang tak lain adalah Benjamin, CEO perusahaan Meta Software. Singkat cerita, kini grup Mantis sudah berada di tempat Benjamin. Mereka memberitahu kedatangannya, ingin bekerja sama dengan Benjamin untuk membuat perusahaan pembunuh bayaran. Dalam percakapan itu, Benjamin cukup tertarik dengan Jae. Dan dia berencana, ingin mengetahui seberapa kuat Jae melawan Mantis. Tentunya dari percakapan itu, Mantis merasa tersinggung. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. 자, 가자. 난 궁금한 거 못 참는데. Jae dan beberapa teman-temannya, ada yang tak setuju dengan keputusan Mantis. Karena hanya dengan cara itu, mereka bisa membangun perusahaannya. Kim Dong lebih memilih ikut bersama dengan Benjamin untuk melanjutkan rencananya. 뭐? 마귀 형이 지금 누나 때문에 Di malam hujan yang deras, yang memperlihatkan Mantis sedang mengobrol bersama dengan Jae. Dalam percakapan itu, Mantis dan juga Jae akan membuka bisnis dengan uang tabungan mereka.
ketimbang harus bergabung dengan Benyamin. Kesepakatan itu akhirnya terjadi, mereka akan menamai perusahaan itu dengan nama Mantis Company. 있고 수빈이 말이 맞았네. 불편해서 모른 척 한 거고. Setelah berdiskusi, Mantis telah memberikan tugas masing-masing dari anggotanya. Dia akan menjadi ketua dari perusahaan itu. Sedangkan Ji ditunjuk sebagai wakil ketua. Lalu Sumin ditunjuk sebagai direktur perusahaan. Serta Puma mendapat tugas sebagai konsumsi perusahaan. 우리 같은 놈들 뭐 먹고 살라고? Mantis kemudian menemui Doggo yang akan mengembalikan perusahaan MK kembali. Selain itu, Doggo ingin Mantis bergabung ke dalam perusahaannya. Ternyata, selama ini Mantis menyukai Ji. Oleh sebab itu, dia tidak akan meninggalkan perusahaannya. Karena dia ingin menjaga perasaan Ji. Saat di perusahaan, Sumin dan juga Puma mulai tak nyaman dengan pekerjaan mereka. Pasalnya, mereka tidak pernah turun ke lapangan untuk menerima misi menghabisi targetnya. Padahal, mereka juga ingin diperlakukan sama seperti Ji yang selalu mendapatkan tugas. Memang, kerap kali Mantis sering tidak pernah memberikan tugas-tugas itu kepada dua anggota lainnya. Mantis akhirnya tiba. Dia pun langsung menyerahkan file tugas kepada Ji untuk segera dikerjakan. Namun, karena sebelumnya, Ji telah mendengarkan keluhan itu, langsung menolak tugas tersebut. Saat itu, Ji pun mengatakan mengapa alasannya menolak tugas tersebut. Karena dia ingin Puma dan Sumin diberi pekerjaan yang menantang dan terjun ke lapangan. Namun, mendengar itu, tentunya Mantis langsung menolaknya. Dikarenakan, apabila tugas penting itu diberikan kepada dua temannya, dikhawatirkan, mereka akan gagal dalam menjalankan tugas. Jika itu terjadi, maka perusahaannya akan menjadi jelek di mata kliennya. Akibatnya, membuat Ji dan Mantis berdebat. 챙겨주시는 거 네 거 내가 챙겨주고 있잖아. 말귀 못 알아쳐먹냐? Malam itu, Ji melaporkan kepada Mantis jika dia telah berhasil melakukan tugasnya. Tentunya Mantis senang karena tidak ada halangan apapun. Setelahnya, Ji pun pergi ke klub malam untuk bersantai sejenak. Namun, di sana, justru dia telah diserang oleh segerombolan para pria yang ingin menghabisi nyawanya. Tentunya, julukan Ji yang setara dengan Mantis memang benar adanya. Dia bisa menghabisi beberapa dari mereka. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Mantis yang bertemu dengan Doggo. Disinilah alasan yang sebenarnya mengapa Ji tidak di perusahaan MK. Alasannya, dikarenakan dulu saat berlatih, ternyata kemampuan Ji justru sangat unggul dan kuat ketimbang Mantis. Namun, meskipun begitu, Cha Min-kyu lebih memilih Mantis untuk jadi tangan kanannya ketimbang Ji. Dikarenakan Ji memiliki jiwa brutal dan bisa dibilang, dia akan susah dikendalikan. Oleh sebab itu, Doggo mengeluarkan Ji dari MK. Namun dia hampir dihabisi oleh Ji karena tidak terima. 나도 차미기를 죽이고 싶은 생각은 없었어. 결국은 Terlihat saat itu, Ji sudah berhasil menghabisi mereka semua. Di luar, Ji pun melihat sebuah fakta besar. Ternyata salah satu dari mereka adalah Kim Dong yang memang telah diperintahkan oleh Benyamin. Di sini, Ji pun langsung menghabisinya. Alasan Benyamin mengirim para pembunuh bayaran itu hanya ingin mengetahui kemampuannya. Benyamin langsung mengajak Ji untuk bergabung dengan perusahaannya. Singkat cerita, keesokan paginya,
Jae-yi telat masuk kantor. Sehingga dia dimarahi oleh Mantis. Tentunya, karena Jae-yi merasa dirinya lebih kuat, akhirnya menantang Mantis untuk berduel. Dalam perduelan itu, mereka menggunakan senjata asli berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Namun, ternyata memang benar yang dikatakan semua orang, bahwa kemampuan Jae-yi bisa dibilang di atas Mantis. Sehingga Mantis langsung mengakui, bahwa kemampuannya kalah dengan Jae-yi. 아무튼 따라올 사람 따라와. Setelah beberapa waktu, terlihat Jae-yi yang sedang bersama dengan Benyamin. Yang mana kedatangannya, ternyata ingin bergabung dengan perusahaannya. Perusahaan itu diberi nama JB Entertainment. Tak hanya itu saja, Benyamin juga menciptakan karakter Jae-yi di dalam game buatannya. Di tempat lain, yang memperlihatkan Puma sedang bersama dengan Sumin. Dia berencana mengajak Sumin untuk bergabung bersamanya. Mereka akan ikut dengan Jae-yi di perusahaan Benyamin. Namun, Sumin langsung menolak karena dia lebih memilih bertahan dengan Mantis. Kini Benyamin mengganti nama Jae-yi menjadi Lizard, sang pemangsa Mantis. Tak sampai di situ saja, Benyamin juga mengatakan bahwa dia memiliki dendam kepada Doggo. Karena dulu sempat menolak bekerja sama dengannya. 아니라 규칙을 써먹는 사람이 문제란 거. 독고가 남아있구나. 그 인간이 그렇게 대단해요? Doggo yang mendatangi tempat perusahaan Mantis untuk memberikan misi. Karena dia sedang sibuk, akhirnya di sini Mantis langsung memberikan tugas itu kepada Sumin. Sehingga membuat Sumin sangat senang, akhirnya dia bisa terjun langsung ke lapangan. 아직 안 끝났거든요. 잠시만. 20초. 너 어디 가요? 팀장님. Keesokan harinya, terlihat Mantis dan Sumin beserta para pembunuh bayaran lain sedang berkumpul untuk mengadakan rapat penting. Disinilah Mantis diremehkan oleh banyak pihak karena video saat melawan Jae-yi telah tersebar. Kemudian, Doggo muncul, dia mengatakan alasan pertemuan para organisasi pembunuh bayaran diadakan. Dikarenakan dia ingin membahas tentang peraturan yang sebelumnya ditetapkan oleh perusahaan MK. 좋아하시는 거죠? 요즘 니들이 규칙을 안 지킨... Jae-yi kemudian berkata di hadapan semua orang, jika sekarang banyak sekali pembunuh bayaran yang berada di luar perusahaan, sudah banyak melanggar aturan. Hal itu menyebabkan angka pengangguran berkurang. Akan tetapi, dampaknya merugikan bagi perusahaan. Karena para pembunuh bayaran lebih memilih bekerja sendiri tanpa aturan. Namun, jika aturan dihapus, maka akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan mati di bawah umur. Jae-yi pun menantang Doggo untuk berduel dengannya. 작년 길복순 사태. 하룻밤에... 그 말에 자신 있습니까? 네. 이래도 MK가 처벌할 자격... Sebelum mereka bertarung, datanglah Mantis untuk menghentikannya, yang membuatnya jatuh terkapar. Akibatnya, pertarungan pun terhenti. Di malam hari, Mantis mendapat misi dari kliennya, yaitu untuk menghabisi mantan bos atasan Jae-yi. Namun, dia tak tega untuk membunuhnya, sehingga membiarkannya hidup. Tak berselang lama, Doggo menghubungi Mantis bahwa Jae-yi telah mengirimkan pisau. Tandanya Jae-yi ingin berduel dengannya. Mantis kemudian ingin menggantikan Doggo melawan Jae-yi. Jika dia bisa mengalahkannya, maka dia akan kembali ke perusahaan MK. Karena Jae-yi susah dihubungi, Mantis pun menyuruh Sumin untuk menyebarkan bahwa dia telah menghabisi atasan Jae-yi. Sehingga pada akhirnya, Jae-yi pun datang untuk berbelasungkawa atas kematian bosnya. Namun, tak berselang lama, justru bos Jae-yi pun muncul dengan penuh luka. Sehingga karena atas kejadian itu, membuat Doggo kecewa terhadap Mantis.
우리 사막이니까 예의를 차리는 거야. 저희가 나한테 보낸 거다. Akhirnya, karena permasalahan ini semakin sulit, dia pun memutuskan bertemu dengan Gil Bokson, yang mana dia meminta pendapatnya. Inti dari percakapan itu, Mantis akan berduel dengan Jae. Singkat waktu, di perusahaan Doggo, Mantis telah bertemu. Disinilah Mantis mencegah agar Doggo tidak menyerang Jae saat di lift. Pertarungan di antara mereka berdua pun kemudian terjadi. Terlihat mereka bertiga sama-sama kuat. Bahkan kemampuannya tak diragukan lagi. Mereka pantas untuk menjadi seorang pembunuh bayaran legendaris. Di sini, Jae berhasil menikam Doggo saat bertarung, yang membuat Doggo sulit bertarung. Dan di akhir pertarungan itu, Doggo akhirnya mati tepat di tangan Jae. Lalu, Mantis mulai berceramah berharap bisa menyadarkan Jae. Terbukti, Jae mulai menangis karena merasa menyesal. Setelah beberapa waktu, akhirnya perusahaan MK sudah jatuh ke tangan Benyamin. Mereka pun merayakan atas kemenangannya. Tanpa disadari olehnya, Jae ternyata sudah menargetkan Benyamin akan menjadi target selanjutnya untuk dihabisi. Dia pun memberikan misi ini kepada Mantis untuk menyelesaikan masalah dengan Benyamin. Di akhir film, Benyamin tentunya tewas di tangan Mantis saat berada di dalam mobil. Dan pada akhirnya, film yang berjudul Mantis yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Dan sampai jumpa, bertemu kembali.